berjumpa lagi dengan saya, Komaria Banuwati, di seputar berita INEws yang menyajikan berita teraktual dan terpercaya. Baru-baru ini, mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong berhasil mengikuti kuliah kerja nyata internasional. KKN internasional yang dilaksanakan oleh Thailand diikuti oleh mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dengan mengirimkan 2 mahasiswa dari program studi Tadris Bahasa Inggris dan Prodi PAI. Petang kemarin, tanggal 1 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong berhasil mengirimkan 2 mahasiswa Tadris Bahasa Inggris dan 1 mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam. Mahasiswa dari Tadris Bahasa Inggris dan Pendidikan Agama Islam ini berhasil mengikuti kuliah kerja nyata internasional yang diadakan oleh negara Thailand. Beberapa universitas lainnya juga ikut andil dalam KKN internasional ini, dan salah satunya diisi oleh Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong berhasil memberikan materi-materi kepada siswa dan siswi yang ada di Thailand dan mengajarkan beberapa materi tentang kesopanan yang diajarkan oleh mahasiswi Tadris Bahasa Inggris dan Pendidikan Agama Islam. Baik pemirsa, langsung saja kita berjumpa dengan reporter kita yang sudah bersama dengan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya Banuwati di studio. Saya Jale Ketiani di sini sudah bersama dengan Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG, selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai KKN internasional Universitas Islam Zainul Hasan Genggong ya Pak. Berbicara tentang KKN internasional, apa sih tujuan dari KKN internasional Universitas Islam Zainul Hasan Genggong? Ya, yang pertama, kampus ini ingin melakukan perubahan besar ya, yang selama ini bertahun-tahun KKN dan PPL itu selalu di Indonesia, di tingkat desa, biasanya di pinggiran desa. Namun sebuah tuntutan di era sekarang, perguruan tinggi harus melakukan lompatan jauh. Salah satunya adalah kerjasama dengan pihak kedua, perguruan tinggi di luar negeri. Yang sudah terrealisasi adalah di Thailand, di mana kampus ini telah mengirim 2 mahasiswa. Tentu 2 mahasiswa ini yang memiliki kemampuan yang cukup di dalam kemampuan agamanya. Mereka mengajar bimbingan agama Islam, kemudian juga kemampuan bahasa Arab, kemudian juga kemampuan berbahasa Inggris. Ini melalui seleksi internal ya. Seleksi dalam bidang kompetensi sesuai dengan kebutuhan, kemudian seleksi minat. Mereka mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Salah satu yang diinginkan adalah ingin mencapai akreditasi unggul ke depan, akreditasi institusinya. Karena kalau cuma naskah kerjasama itu tidak ada nilainya. Maka kalau sudah ada naskah kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, maka nilainya sudah 4 dalam 1 poin ya. 4 itu sudah angka tertinggi, termasuk 2 dosen yang ke sana ya, sehingga 2 mahasiswa, 2 dosen yang ke Thailand. Secara kompetensi mahasiswa yang diharapkan adalah mereka memiliki wawasan antar negara ya. Mereka tentu harapannya tujuan kampus ini membekali kepada para mahasiswa yang memang punya kemampuan dan kemudian punya minat untuk kita arahkan KKN dan PPL ke luar negeri. Alhamdulillah berjalan lancar dan sudah memberikan laporan kepada rektor. Mereka membawa beberapa piagam yang diberikan, kemudian cenderamata, itu satu bukti fisik ya,
yang harus dipenuhi. Kalau secara pribadi ya, saya sebagai rektor juga sebagai pribadi ya, agar membekali para mahasiswa ini punya pengalaman internasional, pengalaman antar negara, bagaimana proses pendidikan di sana, bagaimana cara ngajar, interaksi proses belajar mengajar di sana mereka tahu persis ya. Bagaimana amalia Islam di sana, maka ada kesamaan. Kalau Indonesia yang memiliki paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika subuh mereka tahajud, bukan tahajud sih, mereka subuh membaca doa kunut ya, mereka juga kunut seperti kita gitu ya, ibadahnya tidak jauh beda dengan kita. Itu salah satu jalannya sekarang kembagaan untuk meningkatkan ya, peningkatan untuk akreditasi institusinya, akreditasi Unjah ini. Bagaimana proses yang harus dijalani Pak untuk mengikuti KKN internasional tersebut? Pertama ya harus ada kerjasama dulu antar perguruan tinggi Unjah dengan pihak kedua di luar negeri. Setelah itu tanda tangan, kemudian cari peluang di luar negeri, di mana negara yang sudah akan menerima terlebih dahulu, ternyata Thailand yang sudah siap lebih dulu. Kemudian menyiapkan paspor ya, kampus yang menyiapkan. Kemudian setelah paspor ada, kita beli tiket, ditentukan jadwal pemberangkatannya, apakah berangkat satu institusi atau berangkatnya bersama-sama perguruan tinggi yang lain. Itu nanti ditentukan lebih lanjut. Kemarin itu berangkat beberapa perguruan tinggi, 4 atau 3 perguruan tinggi gitu ya. Dan apa harapan Bapak Rektor terhadap mahasiswa yang mengikuti KKN internasional? Pertama ya, harapan ya, para mahasiswa yang sudah ditugaskan ke luar negeri itu menjadi teladan. Mereka mampu menjadi yang terbaik minimal di tingkat universitas terbaik. Makanya nanti akan kita undang dosen sama mahasiswa untuk sharing pengalaman yang ada. Kemudian harapan berikutnya adalah mampu meningkatkan kompetensi mereka ya. Karena mereka harus menyusun laporan, kemudian nanti dipresentasikan, kemudian RTL-nya apa. Makanya saya tanya kepada mereka, apa yang perlu direfleksikan ya, pengalaman luar negeri di kampus kita bersama-sama ini. Satu diantaranya adalah kemampuan beradaptasi dalam dunia yang berbeda. Itu penting ya. Kemampuan beradaptasi itu apalagi dengan antar negara ya. Satu kampung aja kadang kita tidak bisa beradaptasi dengan mereka. Apalagi lintas negara. Kemampuan beradaptasi itu tentu dalam kompetensi sosial mereka akan meningkat. Bahwa keberagaman dalam dunia ini, termasuk dalam dunia pendidikan itu sangat berbeda satu dengan yang lain. Ya, itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya Janet Diani di sini mengabari. Saya kembalikan kepada studio Komariah Banwati. Yakni diikuti oleh salah satu mahasiswa. Terima kasih Komariah Banwati di studio. Saya Janet Diani di sini sudah bersama dengan Mbak Rara. Kita akan menanyakan seputar KKN internasional ya Mbak. Bagaimana sih pengalaman Mbak Rara selama menjalani KKN internasional selama di Thailand? Yang pasti ya itu sangat berkesan bagi saya, dan saya terpilih di sana ya pasti berkesan banget. Di sana saya juga mengajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan teman saya itu mengajar matematika. Nah, di sana kita juga menambah program, bukan cuma mengajar pelajaran saja. Programnya itu kita yang pertama ada program budaya. Jadi kita mengenalkan bagaimana budaya di Indonesia, seperti kita mengajarkan mereka lalu jalan waton,
mengajarkan mereka tari-tarian seperti tari saman. Dan program mingguannya itu kita berusaha berbicara bahasa Indonesia. Jadi kan anak Thailand itu full tidak tahu bahasa Indonesia. Nah, jadi kita cara mengajarnya juga agak sulit, tapi dimudah-mudahkan menggunakan gambar PPT maksudnya saat mengajar. Ya itu. Terima kasih Mbak Rara atas jawabannya dan waktunya. Saya Jaya Pujiani di sini kembali lagi kepada Komariah Vanuatu di studio.